Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka membantu. Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan selalu memberkati kita semua. Dan kita pada saat ini Minggu 23 Mei 2021 kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Roh Kudus menyertaimu menghadapi tantangan hidup. Kita ambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Dan hari ini Minggu 23 Mei 2021 kita merayakan kembali hari turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, kita akan mendengar dulu satu pujian, Bapa yang mengasihiku.
Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, marilah kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas anugerah dan kasih-Mu, di mana Tuhan selalu menyertai hidup kami sampai hari ini. Dan Tuhan akan terus menyertai kami sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan kami senantiasa bersama-sama dengan Tuhan sepanjang zaman. Kami datang kepadamu Tuhan, memberkati kami semua, memberkati umat-Mu yang tetap beribadah di rumah masing-masing supaya selalu semangat. Biar Tuhan yang akan menaruh roh-Mu yang kudus di hati kami dan memberkati kami ketika kami beribadah. Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih atas kehidupan yang Tuhan berikan, atas kekuatan, kesehatan, bahkan segala berkat-berkat yang kami terima sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui. Kami serahkan kepadamu jam pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah dasar renungan kita pada saat ini. Yang berbahagialah kita semua yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kembali saya memberitahukan bahwa tema kita saat ini, Roh Kudus menyertaimu menghadapi tantangan hidup. Goal atau sasaran utama saya dengan firman Tuhan ini adalah pertama, agar umat Tuhan memahami betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Dan yang kedua, agar umat Tuhan berusaha keras dengan kuasa dan kasih Tuhan, agar Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Dan yang ketiga, agar dengan kuasa Roh Kudus umat Tuhan dapat memenangkan problem apapun yang dihadapinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kata Tuhan menyertai dalam Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan aktif melindungi, aktif membentengi, aktif memberkati, dan aktif membuat semua usaha atau apa yang dikerjakan selalu berhasil. Dalam Perjanjian Lama atau PL, dapat kita baca bahwa kalau Tuhan menyertai, berarti Tuhan sangat memberkati. Sebagai contoh, dapat kita ambil 3 tokoh dalam Perjanjian Lama, yaitu yang pertama, tokoh Yusuf. Dalam Kejadian 39 ayat 2 dan ayat 23 dikatakan seperti dikatakan dalam Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dan dalam Kejadian 39 ayat 23 dikatakan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Tokoh yang kedua, kita bisa melihat Raja Hizkia.
2 Raja-Raja 18 ayat 6 sampai 7. Dikatakan di sana, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Dan contoh yang ketiga, yaitu tokoh yang ketiga adalah Raja Daud. Dalam 1 Tawarikh pasal 11 ayat 9 dikatakan, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Di dalam 1 Tawarikh 17 ayat 8 dikatakan juga, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, maksudnya kepada Raja Daud, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Jika Tuhan menyertai seseorang, dia akan aman dalam lindungan Tuhan. Dia akan aman dalam segala kehidupannya. Berkat-berkat Tuhan akan mengalir terus dalam hidupnya, dan apa saja yang dikerjakannya atau yang diusahakannya akan berhasil karena kuasa dan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema kita kali ini adalah Roh Kudus menyertaimu menghadapi tantangan hidup. Hari ini kembali lagi kita merayakan hari turunnya Roh Kudus atau hari pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem. Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sedang berdoa bersama-sama di sebuah rumah yang tertutup atau terkunci rapat-rapat, dan rumah itu berada di Yerusalem. Sementara itu, orang-orang Yahudi dari segala bangsa datang dan berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Perayaan Pentakosta ini wajib harus dilakukan oleh orang Israel sesuai dengan perintah Tuhan, bahwa bangsa Israel sesudah sampai di Kanaan dari perjalanan 40 tahun dari Mesir, hasil panen pertama mereka yaitu 7 minggu sampai pada hari Sabat. Yang ke-7 harus dihitung 50 hari untuk memberi persembahan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Melalui perayaan hari raya 7 minggu sesudah Sabat atau Pentakosta, atau yang mereka sebut hari Pentakosta ini, Tuhan hendak mengajari umat Tuhan agar hidup bersyukur, sebab dahulu mereka sebagai budak di Mesir dan tidak punya apa-apa, seperti yang dikatakan di dalam kitab Ulangan 16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anak-anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang diam di yang di dalam tempatmu, dan orang asing, yaitu anak yatim dan janda yang
di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Jadi harus dilakukan 7 minggu sesudah Sabat yang ke-7, dan dihitung itu menjadi 50 hari. Di dalam Imamat 23 ayat 15 sampai dengan 16, di sana juga diterangkan, yaitu kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Ada 3 hari raya di dalam 1 tahun yang wajib dilakukan bangsa Israel, yang diperintahkan Tuhan melalui hambanya Nabi Musa untuk dilakukan umat Tuhan. Yaitu yang pertama, hari raya roti tidak beragi. Dan yang kedua, hari raya 7 minggu yang dirayakan sesudah Sabat, yaitu hari ke-50 sesudah panen pertama bangsa Israel ketika mereka tiba di Kanaan. Dan ini yang nantinya disebut hari Pentakosta. Hari raya pondok yang ketiga adalah hari raya pondok daun, seperti yang dikatakan Ulangan 16 ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita memperhatikan penjelasan-penjelasan ini, pengertian hari raya Pentakosta adalah pengertian perayaan syukur umat Israel sesudah panen pertama, seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 16 ayat 9 sampai 10 tadi, atau panen gandum yang belum pernah dituai atau dipanen. Artinya ini baru panen yang pertama sekali, dan itu harus disyukuri, harus dirayakan, dan harus dirayakan dengan turun-temurun. Seperti yang dikatakan di dalam Imamat 23 ayat yang ke-14. Dikatakan di sini, sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau berti gandum atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Jadi harus dirayakan turun-temurun hari raya ini. 3 hari raya yang wajib dilakukan tadi setiap 1 tahun, yaitu yang kita tadi sudah jelaskan, yaitu hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun. Hari raya 7 minggu yang dirayakan sesudah Sabat berarti hari ke-50 yang disebut hari raya Pentakosta. Jadi pengertian hari raya Pentakosta, kalau kita memperhatikan di sini, itu adalah perayaan orang Yahudi. Perayaan orang Israel
yang dirayakan turun-temurun sampai kepada zamannya turunnya Roh Kudus, yaitu orang-orang Yahudi atau Israel modern. Inilah yang terjadi pada waktu itu, yaitu bersamaan dengan hari raya Pentakosta orang Yahudi itu terjadi pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid Yesus. Ketika semua murid-murid Yesus dan yang ikut dengan murid-murid itu berdoa di satu rumah di sekitar Yerusalem. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi melalui penjelasan saya ini, saya hendak meluruskan bahwa kita umat Kristiani, yaitu umat yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, hari raya Pentakosta bukanlah kita yang merayakannya, atau kita tidak merayakan hari raya Pentakosta itu. Sekalipun banyak orang dan banyak pengkhotbah yang mengemukakan seperti hari ini kita merayakan hari Pentakosta, nah itu sudah salah. Kita tidak pernah akan merayakan Pentakosta. Yang merayakan Pentakosta itu adalah orang Israel. Dan orang Israel sampai kepada zaman murid-murid Yesus, sesudah Yesus naik ke sorga, mereka tetap merayakan hari Pentakosta, hari ke-50, yaitu hari raya 7 minggu, hari bersyukur kepada Tuhan sesudah panen pertama mereka terima di Kanaan setelah mereka dibawa Musa dari Mesir ke Kanaan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini seringkali menjadi istilah orang Kristen, bahwa kita merayakan Pentakosta, hari ini hari Pentakosta ya. Tetapi kita tidak memahami apa yang kita kemukakan dalam pengertian hari Pentakosta. Bahwa orang Kristen tidak merayakan hari Pentakosta. Tetapi orang Kristen merayakan turunnya Roh Kudus, atau biasa disebut hari raya pencurahan Roh Kudus. Hanya waktu orang Yahudi yang berkumpul di segala tempat, di mana mereka adalah orang-orang Yahudi yang merantau ke berbagai negara, ya, berbagai bangsa, sehingga dari Alkitab Kisah Para Rasul 2 ayat 5, di sana dikatakan mereka orang-orang Yahudi berkumpul di Yerusalem dari segala bangsa di bawah kolong langit ini. Itu artinya orang-orang Yahudi yang sudah merantau tidak berada lagi di area atau berada lagi di daerah sekitar Yerusalem, tapi mereka sudah berada dari berbagai-bagai daerah, atau disebut di situ berbagai-bagai bangsa. Roh Kudus menghinggapi murid-murid dan orang percaya kepada Yesus yang sedang berdoa bersama di suatu rumah di Yerusalem. Roh Kudus yang menghinggapi murid-murid Yesus seperti nyala api dan didahului dengan tiupan angin kencang yang berasal dari langit. Dan tiupan angin itu semuanya mengarah kepada satu rumah di mana murid-murid Yesus berkumpul. Dan tiupan angin itu didengar oleh semua orang yang berkumpul di Yerusalem. Dan mereka fokus melihat bahwa tiupan angin ini menjurus kepada satu rumah saja, di mana murid-murid Yesus berkumpul. Lalu mereka akhirnya pergi ke sana dan melihat
bahwa murid-murid Yesus mereka dihinggapi oleh Roh Kudus dengan nyala api, yang nyala api ini memasuki murid-murid Yesus dan hinggap di kepala mereka masing-masing. Semua orang Yahudi yang sedang merayakan Pentakosta itu pada heran dan mereka fokus mendatangi rumah di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Yesus. Saya katakan orang Yahudi yang berkumpul waktu itu merayakan Pentakosta di Yerusalem fokus mendatangi rumah tempat berkumpul murid-murid Yesus yang menerima pencurahan Roh Kudus, di mana sebelumnya ada angin dari langit yang sangat ribut mendatangi rumah tempat berkumpul murid-murid Yesus, sehingga semua orang Yahudi heran dan anehnya mereka terkagum-kagum keheranan mendengar semua murid Yesus berkata-kata kepada orang Yahudi yang datang dari negeri perantauan mereka masing-masing, dan mereka mendengar semua murid itu berkata-kata dan mereka semua merasa mendengar dalam bahasa mereka masing-masing. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Coba kita kembali membaca Kisah Rasul 2 ayat yang ke-6 sampai 12. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang Kristen seharusnya mengatakan bahwa perayaan hari ini adalah perayaan hari pencurahan Roh Kudus, atau hari Roh Kudus memenuhi murid-murid Yesus. Jadi orang Kristen sampai dengan hari ini bukan merayakan Pentakosta. Jadi jangan kembali lagi kita salah dan kembali lagi kita mengikuti yang salah. Kita selalu mengatakan bahwa hari ini adalah hari Pentakosta, perayaan Pentakosta. Kita tidak merayakan Pentakosta. Yang merayakan Pentakosta itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi hari ini kita harus berkata, kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, hari turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Yesus. Tetapi harus kita pahami bahwa orang Kristen pada hari ini bukanlah merayakan Pentakosta, tapi merayakan turunnya Roh Kudus. Ya tadi sudah saya ulangi 2-3 kali. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekarang kita kembali kepada tema, yaitu Roh Kudus menyertaimu menghadapi tantangan hidup. Tantangan hidup orang percaya kepada Yesus dalam dunia ini ada 2. Yang pertama, tantangan untuk hidup baik dan benar di dunia ini sesuai dengan kehendak Yesus.
Itu menjadi tantangan yang berat bagi kita. Bagaimana untuk hidup baik, bagaimana untuk hidup benar di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus. Jadi kita harus berjuang seperti yang dikatakan dalam kitab Efesus pasal 6 bahwa perjuangan kita bukanlah hanya melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, melawan segala pemerintah-pemerintah kuasa gelap. Tetapi kita masih hanya melawan darah dan daging. Kita tidak menyadari bahwa roh-roh bergentayangan menggoda orang-orang percaya supaya jatuh, supaya tidak hidup setia, supaya tidak beribadah, supaya mereka selalu asyik bekerja mencari nafkah untuk kehidupan atau keperluan hidupnya. Jadi tantangan untuk hidup baik dan benar di dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan itu merupakan tantangan yang sangat berat. Dan kita harus bisa melewatinya. Yang kedua, tantangan untuk menyebarkan Injil Yesus Kristus, yakni memberitakan Yesus adalah Tuhan. Ini tantangan yang sangat berat. Kita ingat bahwa Kaisar Nero membakar kota Roma. Dan Kaisar Nero menuduh orang Kristen yang membakarnya. Lalu kemudian orang Kristen ditangkap. Semuanya ada yang dibunuh langsung, ada yang digantung, ada yang dibawa ke tempat pertandingan. Di sana sudah siap singa, sudah siap harimau, dan mereka diadu dengan binatang-binatang buas. Orang-orang Kristen sangat teraniaya pada zaman Kaisar Nero. Dan kita juga mendengar bahwa secara tradisi Rasul Petrus disalib, terbalik kepalanya di bawah, kakinya di atas. Berbeda dengan Yesus yang tersalib, yang disalib kepala ke atas dan kaki ke bawah. Itu karena Petrus sangat gigih memberitakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jadi tantangan menyebarkan Injil itu suatu hal yang sangat luar biasa beratnya. Dan kita juga melihat bahwa penyebaran Injil di seluruh dunia. Dan kita lihat dari cerita-cerita, kita membaca dari buku-buku sejarah gereja, baik sejarah gereja dunia maupun sejarah gereja khusus di Indonesia. Seperti misalnya di tanah Papua, bahwa di sana sampai puluhan tahun tidak ada orang yang percaya yang bisa dibaptis. Dan sesudah melewati 100 tahun baru ada satu yang percaya dan dibaptis. Yang datang ke sana para misionaris berganti-ganti meninggal dunia, berganti-ganti menjadi mati syahid. Tapi bukan karena dibunuh orang-orang Papua, tapi mereka mati atau meninggal dunia karena dimakan malaria. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, tantangan untuk menyebarkan Injil Yesus Kristus, yakni menyebarkan atau memberitakan Yesus adalah Tuhan, suatu tantangan yang sangat berat. Roh Kudus akan menyertai kita, yaitu orang-orang yang berada dalam Yesus, apabila kita melakukan 3 hal. Yang pertama, apabila kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta mengasihi Yesus dan hidup sesuai perintah Tuhan Yesus. Hal-hal ini kita bisa baca dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu.
Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya, atau Yesus Kristus. Barang siapa memiliki anak atau Yesus Kristus, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak atau Yesus Kristus, dia tidak memiliki hidup. Dan kita juga bisa membaca Efesus 1 ayat 13 sampai dengan ayat 14, demikian firman Tuhan. Dan dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikannya dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Serta kita juga membaca tadi dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 20 itu. Jika kita percaya Yesus dan jika kita percaya kepada Yesus dan mengasihi Yesus, Yesus Kristus akan menyertai dan diam dalam kita, dan kita ada di dalam Yesus. Itulah yang pertama, kalau Roh Kudus menyertai kita. Yang kedua, Roh Kudus akan menyertai kita, yaitu orang yang berada dalam Yesus apabila kita melakukan yang ketiga hal, yang melakukan 3 hal. Yang kedua dalam hal ini adalah apabila kita bertobat dan hidup kudus dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 sampai 17, demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa bait Allah itu adalah kita, tempat kehadiran Roh Kudus, tempat kehadiran Allah. Jadi kalau kita selalu hidup dalam kekudusan, Roh Tuhan atau Roh Kudus akan selalu menyertai dan diam di dalam kita. Hal yang ketiga agar Roh Kudus menyertai kita adalah jika kita selalu melayani Tuhan dan selalu memberitakan Yesus sebagai Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan Injil. Dan dalam Kisah Rasul 8 ayat yang ke-39, di sana dikatakan, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Dan kita juga membaca Kisah Rasul 16 ayat 7,
Di sana dikatakan, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Apa yang kita bisa simpulkan di sini? Bahwa Roh Kudus atau Roh Tuhan ikut menyertai orang-orang yang bersedia memberitakan Injil. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 7 dikatakan Roh Yesus tidak mengizinkan Paulus dan Silas memasuki daerah Bitinia. Jadi Roh Tuhan, Roh Yesus, Roh Kudus selalu menyertai setiap orang yang dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh agar kita berada di dalam 3 hal yang akan kita lakukan dalam hidup kita, agar Roh Kudus selalu menyertai kita. Yaitu yang pertama, percaya dan hidup sesuai dengan ajaran dan kebenaran di dalam Yesus. Dan yang kedua, bertobat dan hidup kudus di dalam Tuhan. Dan ketiga atau yang terakhir, selalu terlibat dalam melayani Tuhan serta memberitakan Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah terlalu fokus dalam hidup ini mencari uang atau hanya mencari nafkah atau hanya mencari keperluan hidup jasmani, tetapi sewaktu-waktu semua yang kita peroleh itu akan kita tinggalkan. Kalau Tuhan memanggil kita, semua yang kita usahakan, semua yang kita kumpul-kumpulkan, baik uang di deposito, baik uang di tabungan-tabungan kita, atau harta, mobil penuh di semua garasi kita, dan rumah kita ada sampai 5 atau 10, atau tempat kos-kosan kita banyak, atau apa saja harta benda kita, semua itu akan ditinggalkan. Tidak ada yang dibawa satupun ketika Bapa Sorgawi memanggil kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya mengingatkan kita semua bahwa kematian yang dulu kita dengar dari berbagai-bagai sebutan orang, hanya selangkah kita bisa mendapat maut. Tetapi sekarang ini bukan hanya selangkah, tetapi ada di hidung, ada di tenggorokan, yaitu virus COVID yang bisa mematikan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita selalu berlindung di dalam Tuhan, selalu berada di dalam Tuhan, selalu rajin melayani Tuhan, supaya Tuhan menjaga kita, supaya Tuhan memberikan umur panjang kepada kita, supaya Tuhan memberkati anak-anak kita, supaya Tuhan memberkati pekerjaan kita, supaya Tuhan memberkati hidup kita. Mari kita ikut serta dalam melayani pekerjaan Tuhan. Banyak yang bisa kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin kita bukan sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai pengkhotbah, kita tidak berdasar dari sekolah teologi. Kita tidak pernah memasuki sekolah teologi. Kita tidak pernah mimpi menjadi pendeta. Tetapi kita bisa membantu pekerjaan Tuhan dengan cara kita, dengan waktu kita. Kita memberi puji-pujian, kita ikut kor di gereja, kita ikut menjadi anggota vokal grup di gereja. Kita bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan di gereja, bukan dengan fisik kita harus mengerjakan ini itu, tetapi kita memberi
pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, nasihat-nasihat, arahan-arahan kepada para hamba Tuhan, kepada pendeta, bagaimana mengorganisir gereja dengan baik, bagaimana mengorganisir umat Tuhan dengan baik. Kita bisa memberi yang terbaik yang kita punya kemampuan kepada para pekerja-pekerja gereja. Demikian juga kita bisa memberikan dukungan kita, dukungan doa terutama. Kalau kita mempunyai rezeki, kita bisa membuat pekerjaan Tuhan lebih lancar lagi dengan dukungan dana kita. Mari kita pergunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita bisa membuat pekerjaan Tuhan lebih lancar, lebih baik, dan menyisihkan dari sebagian penghasilan kita, yaitu persepuluhan kita bisa berikan kepada gereja melalui hamba Tuhan, dan itu bisa dipergunakan nanti untuk pekerjaan Tuhan, untuk membuat pekerjaan Tuhan lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan, memberi yang terbaik dari harta kita untuk Tuhan, dan biarlah semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasih Tuhan, pergunakanlah waktu hidupmu dengan hal-hal keabadian, hal-hal untuk pekerjaan Tuhan, maksudnya agar Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Nya selalu menyertai kita, selalu memberkati hidup kita, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, bahkan memberkati pelayanan di gereja di mana kita sebagai anggotanya. Tuhan selalu menyertai kita semua. Roh Kudus selalu menyertai kita semua. Sehingga kalau Roh Kudus menyertai kita, maka amanlah perjalanan hidup kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur karena kami sudah merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua supaya kami semakin semangat untuk melayani Tuhan, semakin semangat untuk beribadah, semakin semangat untuk memberitakan Injil bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapa di surga, berkati kami semua supaya kami selalu hidup kudus dan mempertahankan kekudusan kami dengan selalu berdoa, selalu menyerahkan hidup kepadamu, selalu mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati umat-Mu semua dalam tugas pekerjaan mereka. Berikanlah rezeki yang baik dan berkati anak-anak yang sekolah, anak-anak yang masih balita. Dan Tuhan menjaga kami semua dari virus COVID, supaya kami tidak satu pun yang kena virus COVID ini, Tuhan. Biar Tuhan yang akan memberi imunitas yang baik bagi kami. Memberkati yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka, baik yang berada di rumah sakit maupun yang berada di rumah. Dan mereka yang masih menjalani terapi-terapi kesehatan, biar Tuhan menjamah, menyembuhkan, biar kuasa-Mu yang akan membuat mereka menjadi sehat, menjadi baik, menjadi pulih kembali. Berkatilah pelayanan kami di gereja Tuhan, biarlah Tuhan berkati kami ikut serta untuk mendorong, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhanlah memberkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, dan juga seluruhnya pelayan-pelayan yang berada di gugus tugas untuk bisa COVID-19 ini semakin menurun dan tidak ada lagi di Indonesia. Berkati program vaksin supaya bisa selesai untuk manula dan bisa akhirnya yang berada di bawah manula juga mendapatkan vaksin ini, sehingga semua lembaga-lembaga pendidikan dari yang terendah sampai yang di perguruan tinggi itu akhirnya bisa kembali dibuka dengan tatap muka, dan gereja-gereja semua, pelayanan-pelayanan dan rumah-rumah ibadah semua bisa dibuka, dan juga
segala aktivitas kami semua bisa berjalan seperti sedia kala. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup kami, biar Tuhan memberkati kami semua. Biarlah Tuhan yang selalu kami puji dan kami muliakan. Inilah doa kami semua yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.